Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bertemu ya. Kita belajar bersama-sama. Kita belajar bersama Bu Elda Yasa ya. Kita bertemu dalam pembelajaran PAI kelas 4 bab 8 tentang ciri-ciri munafik. Jadi ciri-ciri munafik ini adalah salah satu hal yang penting di dalam agama kita. Nah, dengan memahami ini, kita bisa introspeksi diri agar senantiasa bisa menjauhi sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Oke, yuk simak baik-baik penjelasan berikut. Ya, anak-anak, sebelumnya anak-anak pasti sudah pernah mendengar apa itu kata munafik. Pernah dengar apa belum? Ya, kata munafik itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nifak, yang berarti kemunafikan. Dalam istilah agama, munafik adalah seseorang yang berpura-pura beriman, tetapi ternyata hatinya tidak beriman. Rasulullah bahkan memperingatkan bahwa ciri-ciri munafik itu sudah sangat jelas. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita pelajari bersama-sama ciri-ciri munafik. Anak-anak tentu sudah tidak sabar kan mengetahui apa sih ciri-ciri munafik itu? Apakah kita tergolong ke dalam orang-orang yang munafik? Oke, supaya kita semua jadi tahu, langsung saja kita bahas. Jadi, ciri-ciri yang pertama orang munafik itu adalah jika berbicara mereka berdusta atau berbohong. Nah, jadi ketika berbicara mereka suka berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berdusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan dusta ini bisa merusak kepercayaan dan hubungan sosial. Misalnya nih, seseorang yang berjanji akan datang tepat waktu, tapi malah tidak datang dan berbohong tentang alasannya. Alasannya mengada-ada. Nah, dusta ini adalah akar dari berbagai perbuatan buruk. Jadi, marilah kita bersama-sama berlatih berkata jujur agar kita tidak termasuk ke dalam golongan ini. Nah, begitu tadi anak-anak. Itu adalah ciri-ciri munafik yang pertama. Oke, sekarang kita lanjutkan ciri munafik yang kedua, yaitu jika berjanji maka dia mengingkari. Padahal janji itu adalah sebuah tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai orang yang suka mengingkari janji. Kenapa anak-anak? Iya, karena janji yang tidak ditepati itu bisa menimbulkan kekecewaan dan kerusakan hubungan. Nah, contohnya, seseorang berjanji akan membantu temannya. Tetapi ketika waktu datang, dia malah tidak menepati janji tersebut. Nah, kira-kira jika terjadi hal seperti itu, apakah tidak akan menimbulkan kekecewaan? Ya, tentu. Salah satu merasa kecewa
Dan tentu hubungan persahabatan atau mungkin persaudaraan bisa menjadi rusak. Hal ini sangat berbahaya jika tidak segera dibenahi dan bertaubat untuk menjadi orang yang ketika berjanji maka melaksanakan janjinya dengan sungguh-sungguh. Sedangkan ciri-ciri munafik yang ketiga adalah ketika diberikan amanah, maka dia berkhianat. Amanah adalah kepercayaan yang harus dijaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya menjaga amanah. Jadi Rasulullah selalu menekankan kepada kita untuk menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Jika seseorang tidak bisa menjaga amanah, maka dia telah melanggar hak orang lain. Contohnya nih, ketika seseorang diberikan tanggung jawab menjaga barang orang lain, tetapi dia malah merusaknya, atau dia malah menggunakannya tanpa izin dari pemilik. Nah, itu adalah contoh tidak amanah anak-anak. Misalkan lagi nih, anak-anak diberikan amanah menjadi seorang ketua kelas, tetapi anak-anak tidak bisa menjaga amanah tersebut dan malah memberikan contoh yang kurang baik kepada anggota kelas. Jadi, mari kita bersama-sama untuk menjaga perilaku kita agar tidak tergolong menjadi salah satu dari ketiga ciri munafik. Anak-anak yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ciri-ciri munafik ini, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada kita untuk berhati-hati terhadap sifat munafik. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 145 bahwa orang-orang munafik itu berada di dasar neraka yang paling bawah. Naudzubillahi min dzalik. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya, orang munafik tidak akan mendapatkan ampunan Allah di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak memiliki sifat-sifat munafik tersebut. Sungguh mengerikan sekali ya anak-anak. Jadi, mari kita tetap berhati-hati supaya tidak memiliki sifat ini. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah mengetahui ketiga ciri-ciri munafik. Ya, sekarang kita beralih mempelajari dampak negatif dari munafik. Jadi, apa saja sih dampak negatif dari sifat munafik? Kenapa Allah dan Nabi Muhammad melarang kita untuk berbuat munafik? Jadi anak-anak, sifat munafik itu membawa banyak dampak buruk, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ketika di dunia, orang munafik itu akan kehilangan kepercayaan dan sering menjadi penyebab konflik. Jadi orang-orang itu sudah tidak percaya lagi kepada orang yang munafik. Nah, di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Oleh karena itu, anak-anak, sifat ini haruslah kita hindari bersama. Oke,
ketika kita sudah mengetahui apa itu ciri-ciri munafik, apa itu pengertian munafik, lalu dampaknya, dampak negatifnya ternyata luar biasa sekali. Nah, yang paling penting kita mengetahui bagaimana cara menghindari sifat munafik. Ya, yang pertama, perbanyak introspeksi diri. Kita merenung, kita tanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah jujur? Apakah kita sudah menepati janji? Dan apakah kita sudah menjaga amanah yang dititipkan kepada kita? Coba kita bertanya, ya, coba anak-anak bertanya kepada diri kalian masing-masing. Yang kedua, tingkatkan keimanan kepada Allah dengan membaca Al-Quran dan berdoa. Karena Al-Quran ya tentu kita tahu sebagai petunjuk kita ya, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak salah jalan dan akhirnya kita bisa menjauhi sifat munafik. Lalu yang ketiga, membiasakan diri untuk berkata jujur dan menepati janji sekecil apapun itu. Ya, jadi hal-hal buruk itu meskipun kecil ketika dilakukan berulang-ulang ya, hal itu akan menjadi kebiasaan. Dan tentu kebiasaan melakukan hal-hal yang buruk atau yang tidak baik itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Bu Elda sayangi, tadi kita sudah panjang lebar ya membahas tentang pengertian munafik, lalu ciri-cirinya dan sebagainya. Kita sampai pada tahap kesimpulan. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan, yaitu 3 ciri utama orang munafik adalah berdusta, lalu ingkar janji, dan berkhianat terhadap amanah. Sedangkan munafik adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Sebaliknya, sifat jujur, amanah, dan menepati janji akan membawa kita semua kepada keberkahan hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita sampai pada sesi terakhir yaitu penutup. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang ciri-ciri munafik yang ada pada materi kelas 4 bab 8. Ya, semoga kita semua bisa terhindar dari sifat munafik ini ya, anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus belajar dan introspeksi diri. Selalu melihat kepada diri kita, apa yang kita sudah lakukan, sudah baik atau belum. Yang baik, mari kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Yang buruk, jangan lupa kita tinggalkan dan bertaubat. Demikian anak-anak, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.